Halo Sobat Bionik, jumpa lagi di channel YouTube Bionik Channel. Pada episode kali ini kita akan membahas suatu penyakit yang akhir-akhir ini kejadiannya jujur saja sering meningkat di masyarakat ya. Yakni kita akan membahas tentang penyakit lupus. Bukan lupus komik karya Hilman Hariwijaya almarhum ya teman-teman ya, ketahuan umur saya. Jadi lupus ini adalah sebuah penyakit ya. Nanti kita akan membahas bersama ahlinya dari A sampai Z-nya tentang penyakit lupus. Ya, sebelumnya ini kalau kalian perhatikan di Bionik tumben-tumbenan nih ada botol-botol begini nih ya. Jadi kalau kalian ingin, ini adalah salah satu minuman bisa dibilang herbal, bisa dibilang kalau orang Bali nyebutnya loloh gitu ya. Jadi dalam artian kalau kalian ingin mendapatkannya bisa mengontak di Klinik Bionik karena di Klinik Bionik sudah menyediakan. Ini adalah dari Pato Bali, merupakan minuman Rosella ya teman-teman ya. Boleh mungkin saya coba dulu ya teman-teman ya. Segar banget teman-teman. Jadi silakan bagi teman-teman yang ingin memesannya bisa menghubungi Klinik Bionik ya. Jadi ini sangat segar dan dijamin alaminya teman-teman. Baik, buat kalian yang baru pertama kali nonton channel ini jangan lupa like, subscribe dan tekan tombol loncengnya karena di Bionik Channel kita akan membahas tentang kesehatan, olahraga dan gaya hidup. Baik, di studio telah hadir ini kakak saya, ya senior saya di penyakit dalam ini Dokter Pandi Kurniari, spesialis penyakit dalam, konsultan reumatologi. Selamat sore dokter. Sore Dokter Cho. Waduh, terima kasih sudah hadir di Bionik ini untuk memberikan nantinya mungkin penjelasan sedikit ya dok ya tentang penyakit lupus. Sebelumnya Dokter Pandi mungkin bisa diperkenalkan diri dulu ke Sobat Bionik, apa keseharian Dokter Pandi dan mungkin bisa dijelaskan berpraktek di mana agar bisa mendapatkan dalam artian pasien-pasien nantinya bisa mencari kemana Dokter Pandi bila membutuhkan. Silakan Dokter Pandi. Ya, terima kasih Dokter Cho atas undangannya. Suatu kehormatan buat saya mengisi acara Bionik yang sudah mulai naik daun. Terima kasih dokter. Saya manggilnya apa nih? Sobat Bionik? Sobat Bionik dong. Baik, Sobat ya. Bionik. Selamat sore Sobat Bionik. Saya Dokter Pandi Ketut Kurniari. Saya spesialis penyakit dalam. Kebetulan mendalami lagi, lebih dalam lagi yaitu tentang reumatologi. Nah salah satunya adalah di bidang autoimun. Ya seperti yang disampaikan oleh Dokter Cok tadi bahwa kasus autoimun kita sekarang mulai naik daun ya. Nah sehingga memang tidak banyak yang mendalami tentang autoimun, tetapi kita mari bersama-sama belajar bahwa penyakit ini sudah harus semakin diwaspadai oleh masyarakat ya. Jadi dengan sosmed-sosmed seperti ini kita lebih meningkatkan kewaspadaan masyarakat ya. Nah sehari-hari saya tugas di Rumah Sakit Prof. Ngurah Denpasar ya. Saya juga berpraktek di Rumah Sakit Kasih Ibu Sabe dekat sini ya, dekat rumahnya Dokter Cok ya. Lalu juga saya praktek pribadinya di Kimia Farma Hayamuruk. Ya, jadi nanti mungkin boleh dilihat. Iya betul. Nanti kami akan sampaikan juga di deskripsi dokter. Siap dok. Ya terima kasih. Iya. Jadi memang kenapa saya menyampaikan ini karena memang dokternya sedikit sebenarnya. Ini ahlinya sangat sedikit di Bali ya. Jadi saya harus berani bilang bahwa kalau teman-teman mungkin memerlukan bantuan, siapa tahu bisa menghubungi Dokter Pandi Kurniari. Dok, izin. Pertanyaan yang paling sering, apa itu lupus? Nah, sering sekali. Karena tadi penyakit autoimun ya. Dokter memang di penyakit autoimun dan penyakit autoimun sangat banyak. Salah satunya adalah lupus. Mungkin karena di edisi kini kita dalam artian membahas tentang lupus, mungkin dijelaskan apa itu penyakit lupus dok. Silakan dokter. Betul. Jadi Sobat Bionik, kata orang tidak kenal maka tidak sayang gitulah. Jadi kita harus kenal dulu sama si lupus ini apa ya. Jadi memang lupus ya sebetulnya itu adalah penyakit yang sudah sejak lama ada. Yang pertama kali itu sebetulnya raja-raja di Yunani kalau nggak salah ya, mereka pertama kali terkena penyakit lupus ini. Tapi kalah gaungnya ya, kalah ngetren dengan penyakit-penyakit metabolik saat ini. Tetapi sudah mulai banyak kasusnya sehingga kita harus sudah mulai mengenal dia.
Jadi lupus adalah salah satu bentuk penyakit autoimun ya. Jadi autoimun tuh ada banyak sekali bentuknya, dari penyakit autoimun yang hanya kena pada organ tubuh saja sampai penyakit autoimun yang mengenai hampir seluruh tubuh kita. Nah, salah satunya adalah penyakit lupus ini. Nah, secara kedokteran itu disebut dengan systemic lupus erythematosus atau SLE, yang barangkali lebih banyak orang mengenalnya SLE ya. Nah, jadi dia merupakan satu penyakit autoimun. Autoimun artinya bahwa sistem imun kita menyerang sel tubuh kita sendiri. Nah, kalau kita artikan bahwa biasanya sistem imun kita dia bersahabat dengan kita dan baru akan aktif atau menyerang kalau ada musuh yang masuk ke dalam tubuh kita. Tapi pada pasien autoimun tidak demikian adanya. Tidak ada musuh pun dia akan menyerang sel-sel tubuhnya sendiri. Ibaratnya seperti jeruk makan jeruk ya. Nah, seperti kalau kita di Bali itu ada orang ngonying gitu ya, jadi menusuk dirinya sendiri. Betul. Nah, sehingga sebetulnya adalah sistem imun kita yang menyerang diri kita sendiri. Nah, kenapa demikian ya? Karena memang mereka punya bakat ya. Jadi dari lahir itu ada predisposisi genetik namanya, tetapi bukan merupakan suatu penyakit keturunan. Cuman memang secara genetik itu mereka sudah mengalami suatu gangguan. Nah, sehingga karena genetik itu yang akan memberikan perintah terhadap tubuh kita untuk melakukan atau menghasilkan sistem imun, jadi perintahnya jadi berbeda. Nah, sehingga mengakibatkan sistem imun kita jadi tidak normal sehingga menyerang diri kita sendiri. Nah, secara konsep demikian, Dokter. Iya. Jadi tadi dokter menyebutkan bahwa ini bukan penyakit keturunan. Bukan penyakit keturunan. Jadi itu ya teman-teman ya. Jadi lupus bukan merupakan penyakit keturunan. Jadi jangan menyalahkan nih gara-gara si bapak, nih gara-gara si ibu. Dan juga bukan penyakit menular ya. Karena kadang ada manifestasi lupus atau gejala klinis lupus yang misalkan di kulit gitu. Nah, dikiranya menular sehingga seringkali pasien-pasien lupus diisolasi, diasingkan. Nah, seperti itu. Nah, ini harus kita singkirkan stigma-stigma seperti ini ya. Oke. Nanti mungkin kita bahas nih. Menarik menurut saya stigma ini. Jadi dalam artian, Dok, sebelumnya banyak yang bertanya. Penyebabnya, tadi dokter menyebutkan genetik salah satunya. Apakah ada penyebab lain, Dok? Ya, kalau kita berbicara penyakit autoimun, jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa itu satu penyebab ya. Sedikit berbeda dengan kalau kita berbicara penyakit infeksi ya, seperti demam berdarah, penyebabnya virus gitu ya. Tapi kalau penyakit autoimun itu faktor risiko jadinya ya. Jadi apabila pasien itu mempunyai predisposisi genetik yang sudah ada gangguan, kemudian disertai dengan pencetus-pencetus seperti misalkan adanya paparan sinar matahari, ada infeksi, kemudian juga ada radikal-radikal bebas, kemudian misalkan lingkungan, polusi dan sebagainya. Nah, ini akan mengaktifkan daripada gen yang sudah tidak normal ini. Nah, sehingga ini akhirnya akan terus-menerus istilahnya men-trigger terjadinya proses autoimun sehingga dia menghasilkan sel-sel yang tidak sehat yang akan menyerang justru selnya kita sendiri. Demikian. Oke. Jadi sebenarnya banyak faktor penyebabnya. Betul. Dan dalam artian interaksi berbagai faktor ya, dan itu saling terkait begitu ya, Dok ya. Betul. Itu teman-teman. Jadi perlu diwaspadai bahwa memang polusi pun bisa menyebabkan saat ini. Sangat. Padahal kita tahu bahwa banyak sekali polusi yang terjadi sehari-hari ini ya, Dok ya. Makanan seperti bahan pengawet, pewarna ya yang bersifat tidak sehat ya, karena saat ini kan kita tahu makanan-makanan kita hampir tidak pernah luput dari hal-hal yang besar ya, Dok. Betul, berbau pengawet, pewarna yang kita tidak tahu apakah itu memang pewarna yang aman. Demikian. Ya, berarti bukan pewarna makanan misalnya begitu digunakan? Bukan, tapi kan kadang-kadang kita tidak tahu ya. Kadang-kadang ada yang bukan pewarna makanan, itu berisiko. Iya, berisiko sebagai trigger untuk mengaktifkan genetik kita. Sel yang tadi, gen yang tadi sudah tidak normal. Oke, jadi itu teman-teman, jadi hati-hati. Kalau kalian memang memiliki nanti suatu saat misalnya ada yang bertanya mungkin, Dok, jadi gen itu ada. Sebenarnya dia apapun bisa men-trigger, dia bisa untuk kambuh seperti itu. Oke. Hati-hati teman-teman. Jadi dalam memilih makanan, dalam memilih polusi udara susah saya. Berarti dalam artian memilih kalau kita berkendara mungkin menggunakan masker dan sebagainya saat ini keluar ya, Dok. Iya. Jadi seperti itu. Lingkungan yang tidak sehat lah ya. Betul. Jadi pembakaran sampah dan sebagainya juga bisa ya, Dok ya. Iya.
salah satu. Jadi memang barangkali ada faktor-faktor yang bisa kita hindari, tapi ada juga faktor yang tidak bisa kita hindari, barangkali seperti itu. Itu dia Dok ya, ada faktor yang bisa dihindari ya, terpaksa kita harus hindari. Betul. Tapi kalau misalnya itu adalah faktor gen yang memang memang itu punya kita, jadi memang tidak bisa dihindari. Nah itu teman-teman. Nah Dok, ada yang bertanya lagi, kira-kira apa sih gejalanya Dok? Nah ini yang paling sering ditanyakan oleh sobat bionik yang mungkin ataupun orang-orang jangan-jangan sedikit apakah batuk pilek seperti infeksi sebenarnya mungkin bisa dijelaskan Dok? Jadi sobat bionik, karena autoimun ini gejalanya sangat-sangat luas ya, tetapi yang perlu kita waspadai kan begitu ya, karena memang kita sulit sekali mendeteksi dia sedini mungkin ya dengan menggunakan pemeriksaan seperti itu ya. Nah oleh sebab itu kita harus mewaspadai gejala sedini mungkin yang terjadi ya. Nah karena ini merupakan penyakit autoimun yang bersifat sistemik atau seluruh organ tubuh kita, saya sering bilang bahwa dari ujung rambut sampai ujung kaki itu bisa menimbulkan gangguan. Ya. Kalau ujung rambut, yang pertama kalau ada wanita, nah biasanya satu lagi Dr. Cok, biasanya lupus ini predisposisinya ya, Dok, betul. Lebih banyak mengenai wanita. Jadi 9:1. Wow. Ya. Jadi tapi laki-laki tetap bisa. Tetap bisa. Cuman dia prevalensinya lebih kecil dibandingkan wanita. Betul. Kenapa demikian? Karena ada faktor hormon estrogen juga yang diduga juga sebagai pencetus salah satunya. Oke, baik Dok. Jadi itu hati-hati bagi yang wanita katanya. Tapi tetap saja laki-laki masih bisa. Masih bisa, betul. Ya. Kalau satunya pas kena laki-laki ya. Apesnya katanya. Ya Dok. Silakan lagi Dok. Ya, nah kemudian gejala klinis. Kalau misalkan ada wanita usia muda dengan gejala klinis pertama ada rambut rontok. Kemudian yang khas untuk lupus itu adalah adanya kemerahan di pipi. Ya itu yang kita sebut sebagai butterfly rash. Tapi nggak pakai blush on kan maksudnya? Itu, betul. Yang sering seperti itu ya. Nah butterfly rash ini makanya lambang daripada lupus itu adalah kupu-kupu. Betul. Jadi dia kemerahan di pipi ya. Nah itu maksudnya Dok. Jadi itu teman-teman kenapa kupu-kupu bukan kupu-kupu malam ya. Jadi memang karena bentuk rashnya seperti kupu-kupu. Ada lagi Dok? Nah terus kemudian itu yang khas ya untuk lupus ya, salah satunya butterfly rash. Jadi kalau teman-teman semua pernah mengalami itu ya, nah segera berkonsultasi ya. Nah terutama ketika ada paparan sinar matahari ya, sinar matahari, kemudian teman-teman mengalami kemerahan di pipinya ya, itu juga salah satu. Itu ya berarti Dok. Meskipun sih tidak semua ya, kalau orang yang sensitif bisa saja, tapi tetap harus waspada. Seandainya itu muncul secara persisten, kemudian juga menimbulkan memberat gitu ya dan menetap, segera harus diwaspada, betul. Kemudian bisa menimbulkan anemia di mana sel darah merah kita akan turun sehingga pasiennya menjadi pucat ya. Nah gejala klinik yang khas lainnya adalah nyeri sendi. Ya, jadi pada usia muda kan itu sebetulnya adalah sesuatu yang tidak normal ya ketika orang mengalami keluhan nyeri-nyeri sendi, betul. Biasanya khasnya adalah di sendi-sendi kecil, jari-jari tangan ya. Jadi bangun tidur pasien akan mengalami kesulitan untuk bergerak ya. Jadi pasien sering mengeluh, dokter saya kalau bangun tidur sulit sekali ngambil kram gitu ya Dok. Betul. Ngambil pisau, ngambil sendok yang kecil gitu ya. Nah kadang-kadang kalau yang berat itu mereka sampai mengambil gelas pun susah. Ya, karena dia bengkak pada jari-jari tangannya, sendi jari tangan, sehingga pada saat mengambil itu dia akan ada hambatan pada saat pergerakan. Tapi sendi kecil paling sering ya Betul, Dok ya? sendi kecil. Nah gampang sekali kalau misalkan dia bangun tidur mengalami kesulitan ya biasanya kita mulai waspada dan curiga. Betul. Gitu ya, Dok. Nah gejala klinis yang lain kalau dia aktif di jantung dia bisa menimbulkan sesak, kalau di paru-paru juga bisa sesak ya. Kemudian di perut juga bisa menimbulkan sakit perut ya. Kemudian juga di ginjal dia bisa mengakibatkan gangguan ginjal sehingga mengakibatkan pasien menjadi bengkak karena bocornya ginjal. Demikian. Nah jadi, itu yang khas-khas gitu ya. Nah bahkan ada beberapa kasus itu yang juga manifestasinya atau gejala klinisnya muncul di hati. Ya, yang kita sebut sebagai hepatitis autoimun. Jadi di hati juga bisa kena.
Jadi Iya. semua sebenarnya bisa secara kena prinsip ya, Dok, ya? betul, semua bisa kena. Tetapi yang saya sampaikan tadi, yang biasanya mungkin dirasakan oleh Yang paling sering muncul. oleh pasien tuh dirasakan. Oke. Loh Dok, kenapa saya tangan saya menjadi kaku pagi hari? Kenapa muka saya kok merah-merah? Kena Kenapa mata. rambut saya rontok sampai botak begitu ya? Nah itu yang sering sekali dikeluhkan oleh pasien. Nah sisanya tentu saja dokter yang biasanya menemukan ya, seperti misalkan adanya penurunan sel darah merah atau darah putih bisa turun. Itu dari lab ya, Dok, Betul, ya? Sisanya kan betul. dokter yang akan memeriksa lab. Betul. Nah jadi ini prinsipnya adalah kewaspadaan itu ada pada masyarakat sendiri gitu ya, Sobat Bionik sekalian. Kalau menemukan kasus-kasus atau merasakan keluhan yang tadi saya sampaikan, nah itu kita tindak lanjuti. Demikian. Baik, Dok. Ya, Dok, ini sering juga pertanyaan. Apakah, saya berani bilang bahwa hamil, Dok. Nah ini kan karena kebanyakan wanita Ya. yang sering kena. Apakah ada orang yang bertanya, bisa nggak hamil itu membuat mungkin memang dia orang sudah lupus dari awalnya. Tapi sering sekali mitos bertanya, hamil bisa buat lupus gitu. Benar atau tidak, Dok? Tentu saja tidak. Oke. Tentu saja tidak ya Sobat Bionik. Jadi sebetulnya ada dua masalah yang muncul ya. Pasien lupus dengan hamil atau hamil kemudian setelah iya, melahirkan betul, baru kena lupusnya ya. muncul. Nah jadi sebetulnya adalah kalau pasien lupus boleh hamil, boleh. Jadi silakan hamil, tetapi tentu saja harus berdiskusi dengan DPL-nya ya, dokter pemerhati lupus. Kemudian disiapkan pasien itu supaya dia bisa hamil dengan sehat, anaknya juga sehat ya. Nah yang kedua, nah ini yang sering terjadi bahwa pada saat kehamilan, setelah hamil kemudian memunculkan lupusnya. Nah catatannya adalah bahwa kehamilan anak yang dikandung itu dianggap benda asing oleh tubuhnya sehingga dapat memperburuk atau mencetuskan lupus itu terjadi karena benda asing sehingga tubuhnya akan melawan ya. Nah perlawanan ini, nah cilakanya adalah dia juga akan melawan daripada sel tubuhnya sendiri karena konsepnya autoimun. Iya karena banyak orang-orang saya habis hamil, Dok, kena lupus. Ya habis hamil, Dok, kena lupus. Jadi orang-orang menyangka bahwa jadi mitos. Jadi trigger saja. Sesungguhnya kalau orang tidak mempunyai predisposisi genetik ya tidak akan terjadi lupus. Tidak akan terjadi lupus. Itu dia. Dok, ini pertanyaan yang sering sekali juga ditanyakan oleh beberapa orang. Jadi dalam artian kalau misalnya kita sudah kena lupus ya, misalnya kita tegak diagnosis dengan lupus, apakah kita harus terapi seumur hidup, Dok? Nah ini juga Sobat Bionik ya. Jadi yang pertama kita jangan khawatir ya sampai saat ini kecanggihan atau majunya pemeriksaan kita. Jadi kita bisa mendeteksi lupus secara lebih dini. Nah itu dia. Nah saat ini kan kasus lupus banyak ya. Kemungkinan besar sih karena masyarakat sudah jauh lebih waspada. Betul. Yang kedua ketika masyarakat sudah ke dokter, jadi dokter dari tingkat awal pun ya sudah curiga, kemudian melakukan rujukan, kemudian kita melakukan pemeriksaan sehingga lebih mudah untuk kita diagnosis di awal. Benar. Jadi lebih mudah untuk ditemukan penyakit ini ya. Nah kemudian dengan sudah diketahuinya lebih awal, maka biasanya kita tidak memerlukan pengobatan yang terlalu banyak atau terlalu lama. Betul. Ya. Nah sehingga belum tentu kita memerlukan pengobatan seumur hidup. Nah itu loh teman-teman. Jadi jangan salah kaprah. Iya jadi betul. Kalau semakin dini ditemukan, maka ini kuncinya betul. Betul. Baik. Jadi semakin dini kita obati, maka outcome-nya atau hasil akhirnya itu akan semakin bagus dan kita semakin cepat bisa mencapai remisi istilahnya. Apa itu remisi? Remisi itu Sobat Bionik artinya pasien menjadi tenang dan tidak memerlukan lagi pengobatan. Itu namanya remisi komplit. Oke, jadi sembuh, istilahnya sembuh bahasa ya? Betul. Karena kalau autoimun kita tidak mengenal bahasanya sembuh. Bukan sembuh ya, tapi remisi. Karena sistem imun kita tidak kita hilangkan atau tidak kita matikan gitu ya, tetapi kita kendalikan. Jadi ketika dia remisi, bahwa sistem imun itu tidak aktif, dapat dikendalikan oleh dirinya sendiri ya, sama seperti orang-orang pada umumnya di mana sistem imunnya juga mereka sudah kendalikan dengan sendirinya. Demikian. Jadi kalau dia dengan tanpa obat ternyata tubuhnya sudah mampu mengenali dirinya sendiri dan tidak melawan lagi, maka itulah tujuan pengobatan kita.
Wow, menarik ya dok. Saya jujur aja baru tahu. Berarti sobat bionik itu tidak perlu terapi seumur hidup. Tidak. Oleh sebab itu kita selalu berpesan bahwa lakukan deteksi sedini mungkin sehingga kita melakukan terapi sedini mungkin ya. Nah kalau kita bandingkan zaman-zaman dulu ya Dokter Cok ya, zaman-zaman dulu mungkin zaman-zaman kita sekolah dulu ya, waktu kita masih pendidikan spesialis itu kita banyak menemukan kasus lupus yang sudah advance, sudah telat. Nah sehingga obat-obatan yang diperlukan jadi banyak sekali, bahkan dengan obat-obat itu pun kadang-kadang tidak bisa menolong lagi ya, karena memang ditemukannya sudah dalam keadaan yang buruk. Nah oleh sebab itu Sobat Bionik jadi tidak perlu kita mengalami suatu ketakutan terlalu berlebihan apabila diketahui atau didiagnosis oleh seorang dokter mengalami lupus pada stadium-stadium awal ya. Justru pada saat itulah diobati semakin bagus. Dan sobat bisa akan berhenti atau tidak memerlukan terapi lagi. Jadi seperti itu. Jadi tidak perlu untuk seperti orang sehat sebenarnya kalau sudah remisi komplit ya dok. Jadi tanpa perlu. Nah dok, ini pertanyaan yang sering. Kalau misalnya pasien lupus ini sudah remisi, apakah perlu tetap untuk mengontrolkan diri kan? Ya betul. Ya jadi untuk penyakit-penyakit autoimun apapun jenisnya gitu ya, kalau dia sudah remisi tetap kewaspadaan itu harus tetap. Faktor pencetus seperti misalkan hidup sehat ya, paparan sinar matahari, karena sewaktu-waktu sistem imun kita ini bisa di-trigger lagi. Berarti sewaktu-waktu bisa kambuh lagi? Bisa, yang kita sebut sebagai flare. Ya. Jadi kalau autoimun itu adalah aktif, tidak aktif. Kalau dia aktif kita sebut flare. Kalau dia tidak aktif kita sebut remisi. Begitu. Nah, perjalanannya seperti itu ya. Baik. Ya, jadi mereka tetap kontrol. Nah, hanya saja kontrolnya itu mungkin tidak rutin setiap bulan, barangkali 3 bulan sekali. Jadi sama seperti check up saja. Tujuannya adalah memastikan bahwa memang dia berada di zona yang aman gitu ya. Sehingga tidak istilahnya dia tidak aktif lagi seperti itu. Kadang-kadang pasien merasa tenang, merasa aman, tetapi ketika cek lab sudah mulai dia muncul lagi ya. Tanda-tanda dia muncul itu sudah kelihatan di lab meskipun misalkan gejala kliniknya belum muncul, bisa saja. Iya, baik dok. Ini menarik berarti dok. Dari dalam artian bisa kambuh itu dia teman-teman ya. Jadi hati-hati. Kalaupun dinyatakan sudah remisi atau biasanya kata kuncinya sembuh gitu ya, meskipun tidak ada ini remisi, tapi bisa kambuh lagi dan itu tergantung dari faktor pencetus tadi. Betul. Iya, jadi harus bisa menghindari faktor pencetus. Ya, intinya kita penderita lupus harus hidup sehat gitu ya. Jadi selalu kontrol, monitoring kondisi badan kita itu paling penting. Penting. Dok, ada komunitasnya dok. Nah, ini pertanyaan sering sekali. Kalau dia banyak pasti ada komunitasnya. Biasanya suatu penyakit ada komunitasnya. Mungkin bisa dijelaskan ke Sobat Bionik. Sobat Bionik kita di Bali ada namanya Karib ya. Jadi komunitas. Iya, saya lupa. Nggak apa-apa. Jadi komunitasnya Karib. Komunitasnya Karib namanya ya. Jadi kita pakai P atau B? Karib ya. Jadi komunitasnya, jadi sebetulnya kalau pasien Odapus ya istilahnya ya, orang Odapus dengan lupus. Kalau mereka sudah bisa untuk melakukan sharing gitu ya, nah minimal dari faktor stresornya sudah akan berkurang, mereka bisa lebih bagus gitu ya memanage lupusnya sehingga bisa lebih cepat untuk mencapai remisi gitu ya. Kalau bahasa kita biasanya menjemput remisi gitu. Menjemput remisi. Mari kita jemput remisi. Nah, itu bagi teman-teman yang terkena lupus saat ini, mari kita jemput. Karib. Dok, itu apakah ada pertemuan setiap bulannya mereka atau bagaimana dok sebenarnya? Ya, nah memang kita di antara mereka sering kalau kita spesialis biasanya sebagai penasehat saja demikian, tapi kita punya grup WA. Dan itu ada grup WA-nya. Betul. Dan grup WA itu mereka bisa saling curhat segala macam. Nah, ketika ada hambatan pertanyaan itu biasanya kita akan istilahnya memberikan advice-nya. Share lah di situ ya dok ya. Betul. Nanti mungkin bagi teman-teman sekalian yang lupus mungkin bisa menghubungi kalau misalnya ini kontrol ke dokter Pande menanyakan tentang apa WA dan sebagainya. Jadi ini mungkin karena jujur aja dok, jadi beberapa orang juga kebingungan. Saya harus curhat kemana? Saya harus cerita kemana? Ya, nah dok ini juga ada pertanyaan dari Sobat Bionik yang di rumah adalah
bagaimana kalau mereka, nah seperti kejadian COVID kemarin nih dok, vaksin dok, itu bagaimana dok? Mungkin bisa dijelaskan pada Sobat Bionik di rumah ataupun bagi penderita lupus, boleh vaksin gak dok? Iya, konsepnya semua pasien autoimun boleh vaksin. Semua boleh vaksin? Boleh vaksin ya. Nah saya merujuk ke ini Perhimpunan Reumatologi Amerika dan Eropa ya. Mereka sangat merekomendasikan untuk vaksin ya. Nah sekarang permasalahannya atau pertanyaan berikutnya adalah vaksin apa? Vaksin apa dan kapan dok? Betul, biasanya? itu penting sekali ya karena saya kira semua pasien-pasien atau semua orang yang mempunyai komorbid atau mempunyai penyakit ketika mereka harus vaksin maka mereka harus melihat syarat-syarat gitu ya, artinya syarat dan ketentuan berlaku gitu ya. Tanda bintang. Betul. Ya karena bagaimanapun penyakit-penyakit ini harus bukan menakuti tapi sebetulnya meningkatkan kewaspadaan demikian ya terhadap berbagai macam efek samping yang bisa munculkan demikian ya. Jadi pasien-pasien autoimun secara prinsip yang harus kita ketahui adalah mereka boleh vaksin, harus vaksin dan wajib vaksin gitu. Nah, boleh vaksin, harus vaksin dan wajib vaksin. Ya. Nah, kemudian yang pertama, vaksin yang bagaimana yang aman, demikian ya. Yang paling penting adalah vaksin mati. Tidak boleh menggunakan vaksin hidup. Vaksin hidup tidak boleh. Tidak boleh. Jadi teman-teman memang ada vaksin virus yang sudah dimatikan. Betul. Dan vaksin yang virus hanya dilemahkan. Kalau yang dilemahkan hidup. Betul. Hidup tidak boleh. Tidak Prinsipnya boleh. Demikian ya. Prinsipnya demikian terlebih dahulu ya. Jadi kalau pertanyaannya misalkan apakah saya boleh vaksin COVID? Saya kembalikan. Vaksin COVID itu hidup. Jenisnya yang mana? Ya, hidup apa mati ya. Sepengetahuan saya kira semua vaksin COVID itu adalah vaksin mati. Betul. Jadi sangat aman. Sangat aman. Justru akan melindungi teman-teman Odapus ketika dia terkena infeksi virus tersebut ya. Karena apa? Karena sobat-sobat kita, teman-teman kita yang mengalami lupus itu mereka dalam keadaan minum obat-obat yang menekan sistem imunnya. Ya, betul. Jadi kalau dia tidak dilindungi maka ketika dia kena otomatis akan lebih berat dibandingkan dengan orang-orang yang tidak minum obat penekan sistem imunnya. Demikian. Dok, ini menarik. Tadi dokter sampaikan bahwa vaksin mungkin beberapa boleh. Nanti mungkin bisa konsul ke dokter Pandikur ya kalau misalnya pengen vaksin apa gitu ya. Dan vaksinnya di Bionik saja. Iklan lewat dok. Nah, tapi tadi dokter sebutkan bahwa obat penekan sistem imun. Ini kita balik ke obat dok. Berarti mereka dapat obat untuk sistem imun mereka ditekan dong. Betul. Dan kalau sistem imun ditekan, pasti Sobat Bionik tahu sistem imun itu melawan infeksi. Betul. Berarti mereka gampang kena infeksi dok. Betul. Mungkin bisa dijelaskan. Sangat gampang. Makanya pada teman-teman yang menderita autoimun yang sudah mendapatkan pengobatan, nah itu kita selalu wanti-wanti ya untuk menghindari infeksi gitu ya. Misalkan kalau ada keluarganya yang batuk pilek, ya itu harus menghindari. Ya, infeksi itu sangat-sangat rentan lah ya kalau gunakan masker, betul, gunakan pelindung diri, hidup sehat ya. Jadi semua makanan harus direbus ya karena sangat mudah untuk terinfeksi saluran cerna sehingga mengakibatkan mencret, terinfeksi saluran nafas sehingga menyebabkan batuk, pilek. Jadi benar-benar harus melindungi diri sendiri. Betul. Dok, ini tadi dokter sampaikan kan pasti perlu dukungan keluarga semua dok. Ya, sangat. Seberapa mungkin dokter bisa jelaskan ini bagi Sobat Bionik yang mungkin keluarganya ada yang lupus, seberapa penting dukungan keluarga bagi pasien lupus dok? Pasien lupus ya ini nomor 1. Apalagi mohon maaf tadi dokter sebutkan ada stigma dibuang dari keluarga, itu mungkin bisa diceritakan dok? Ya, jadi salah satu tadi saya lupa menyampaikan bahwa salah satu yang memperburuk ya pasien-pasien Odapus itu sebetulnya juga faktor stresor. Faktor stresor ya, jadi orang-orang yang stres di mana bahasanya produk-produk keradangan gitu ya bisa meningkat ya, itu akan memperkeruh suasana daripada pasien-pasien yang memang sudah mengalami autoimun ya. Oleh sebab itu dukungan pada keluarga itu juga akan menurunkan faktor stresor ini sehingga akan jauh lebih mempercepat remisi pada pasien.
ya. Oke. Nah kalau kita bandingkan teman-teman Odapus yang mendapat dukungan yang bagus pada saat perawatan gitu ya, dibandingkan dengan teman-teman Odapus yang betul-betul sendiri mereka, maka outcome-nya atau hasil akhirnya jauh lebih bagus ya. Karena biasanya stresor itu bukan cuma dari dalam dirinya sendiri, tapi juga dari luar, dari lingkungan ya. Nah ini yang akan sulit mereka biasanya mengendalikan. Kalau dari dalam diri kita biasanya gampang kita kendalikan. Tapi kalau dari lingkungan, nah ini yang sulit. Terus sebab itu biasanya saya teman-teman penderita Odapus biasanya kalau datang ke praktek saya selalu saya sampaikan bahwa mereka harus didampingi. Bukan apa-apa, dari awal kita sudah memberikan pemahaman bahwa bagaimana penyakit ini, kemudian rencana pengobatan, nah sehingga mereka siap untuk memberikan dukungan ya. Tidak terlalu membebani dengan pekerjaan yang berat di rumah, apalagi kalau sekarang di Bali membanjar gitu ya. Nah mereka kadang-kadang pasien lupus yang sudah tenang itu kelihatan tidak seperti orang sakit ya. Padahal sebenarnya bisa kambuh, betul hati-hati. Ya. Jadi mereka merasa ewo pakewo ya kalau seandainya ada gaya adat, mereka tidak terjun banjar dan sebagainya. Nah kalau lingkungan keluarga memahami hal ini kan jauh lebih mengurangi stresor dan beban mereka. Jadi itu teman-teman, dukungan keluarga sangat penting, bahkan bukan hanya keluarga, masyarakat juga penting. Karena tadi urusan dengan kemasyarakatan, Banjar itu berarti urusan dengan kemasyarakatan. Dan itu sangat penting bagi pasien-pasien lupus. Baik. Ya, Dok. Itu tadi mungkin menarik sekali tapi kalau lama-lama bisa dari dua hari 2 malam saya di sini sama Dokter Pandekur membahas tentang lupus ya. Ini suatu ilmu yang banyak saya dapatkan. Terima kasih banyak ini. Tapi sebelumnya Dokter Pande mungkin ada pesan terakhir untuk sobat bionik yang di rumah yang mengalami lupus atau keluarganya ada lupus, mungkin bisa Dokter Pande berikan pesan terakhir. Silakan Dokter. Jadi terima kasih Dokter Cok ya. Jadi teman-teman atau sahabat bionik yang sudah mengalami lupus maupun yang kira-kira kita mau waspadai gitu ya. Jadi yang pertama bahwa lupus ini tidak perlu untuk ditakuti gitu ya. Tidak perlu kita merasa khawatir dan tidak perlu juga kita merasa down ketika kita menderita lupus gitu ya. Jadi kalau misalkan ada gejala yang kita curigai ternyata setelah saya sampaikan seperti itu nanti di depan kaca langsung melihat saya kok seperti yang disampaikan oleh Dokter Pande ya gitu ya. Jangan terlalu parno gitu ya, tetapi kita harus tetap waspada. Ternyata betul rambut saya habis dan segala macam ya. Yakinlah bahwa semakin awal teman-teman sekalian diketahui penyakit lupus maka semakin bagus. Semakin bagus, saya bisa pastikan semakin bagus hasil akhir pengobatannya ya. Segeralah ke dokter yang expert di bidang itu, spesialis penyakit dalam konsultan reumatologi ya, supaya mereka bisa secepatnya untuk mendeteksi apakah betul gejala yang sobat alami itu adalah lupus atau tidak. Jangan merasa rasa sendiri ya, jangan mengobati diri sendiri gitu ya. Nah sebaiknya kita serahkan kepada yang berwenang gitu untuk menentukan. Lalu ketika sudah terdiagnosis diberikan advice untuk pengobatan, ikuti pengobatan dengan baik ya, lakukan kontrol dengan rutin demikian. Nah saya yakin bahwa dengan hal-hal seperti itu maka kita akan mampu membantu teman-teman kita supaya lebih cepat menjemput remisi tadi ya. Nah sehingga semakin banyak teman-teman yang terdiagnosis lupus itu sehat kembali dan beraktivitas seperti biasa. Nah makanya sekarang banyak sekali pasien-pasien lupus kita yang sudah mampu kita menjemput remisi tersebut ya. Semakin paham mereka bagaimana untuk menaklukkan si lupus ini. Berdamai hidup dengan lupus gitu ya. Berbahagia hidup dengan lupus, berdamai hidup dengan lupus karena dia sesungguhnya akan ada selalu dalam diri kita dan kita harus hidup berdampingan dengan dia supaya dia tidak aktif melawan diri kita sendiri. Iya, itu dia kita. Jadi jangan ragu untuk konsultasi kalau kalian merasa kok ada gejala ini. Dan hiduplah berdamai. Mencobalah untuk hidup berdamai dengan lupus ini sangat bagus dan menjemput remisi. Itu kata yang bagus sekali. Dokter terima kasih banyak. Mohon izin Dok nanti kami tampilkan Instagram dokter mungkin. Jadi Sobat Bionik saya nanti di bawah akan ada Instagram Dokter Pandi Kurniari. Sehingga kalau ada apa-apa silahkan DM langsung beliau berkonsultasi lewat Instagram. Ataupun datang ke praktek beliau tadi yang sudah nanti akan kami sampaikan di akhir acara juga. Di mana beliau praktek sehingga bisa menghubungi
Dokter Pandi untuk berkonsultasi lebih lanjut, karena pasien-pasien lupus saya rasa sekarang mulai meningkat kejadiannya. Sama-sama Dokter Cok, terima kasih Dokter Pandi. Ya, jadi demikian ya teman-teman edisi kita kali ini tentang penyakit lupus. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya, karena di Bionic Channel kita akan membahas tentang kesehatan, olahraga, dan gaya hidup. Terima kasih.